Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang ditayangkan pada video pembelajaran jarak jauh melalui TPRI. Ini untuk SD kelas 4 sampai 6. Jadi pada video ini kita akan membahas kira-kira jawaban dari soal-soal yang ditayangkan setelah menonton video pembelajaran dari TPRI. Kira-kira jawabannya seperti apa? Cuma Bapak hanya mengingatkan jawaban yang Bapak sampaikan ini hanya sebagai bantuan untuk mengembangkan jawaban-jawaban yang kamu miliki. Jadi ini cuma sebagai bantuan untuk mengembangkan jawaban-jawaban kamu. Jadi tidak harus sama, kamu harus bisa mengembangkan jawabannya, oke? Kita lihat dulu pertanyaannya. Pertanyaan setelah menonton video yang pertama, yaitu setelah kamu menyimak video tersebut, apa yang dapat kamu simpulkan mengenai proses bunyi hingga terdengar oleh telinga kita? Itu pertanyaannya. Nah, kamu lihat di TPRI ya. Kemudian, pertanyaan yang kedua, setelah menonton video, kamu ada tugas. Setelah menonton video tentang bunyi dan sifatnya, sekarang coba lakukan percobaan sederhana di rumah dengan menyiapkan 3 gelas kosong yang terbuat dari kaca. Lalu, isi gelas pertama dengan air sampai penuh. Isi gelas kedua dengan air setengahnya saja. Dan isi gelas ketiga dengan air yang lebih sedikit dari gelas kedua. Setelah itu, pukul ketiga gelas tersebut secara bergantian dengan menggunakan sendok. Apa pendapatmu mengenai perbandingan bunyi tersebut? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul setelah kamu menonton video pembelajaran melalui TPRI. Bagaimana cara menjawabnya? Kita akan bahas itu. Tapi sebelum dibahas, yang baru mengunjungi channel ini, jangan lupa terlebih dahulu klik subscribe, kemudian like, kemudian jika berkenan dibagikan ke teman-temannya yang ada di grup Facebook atau WhatsApp, dan juga jangan lupa klik tombol loncengnya. Oke, kita mulai pembahasannya. Soal yang pertama. Setelah kamu menyimak video tersebut, tonton video pembelajarannya ya. Nah, apa yang dapat kamu simpulkan mengenai proses bunyi hingga terdengar oleh telinga kita? Kalau kamu sudah menonton videonya, kira-kira jawabannya seperti apa? Sekali lagi, ini hanya contoh jawaban dari pertanyaan itu ya. Kira-kira jawabannya seperti ini. Proses bunyi yang terdengar oleh kita disebabkan karena adanya gelombang suara yang diterima oleh daun telinga kita. Kemudian, gelombang tersebut diarahkan menuju gendang telinga. Gendang telinga bergetar karena gelombang tersebut kemudian diteruskan oleh tulang kecil. Tulang kecil ini juga bergetar sesuai dengan kerasnya suara. Ketika tulang kecil bergetar, rambut halus di koklea juga bergetar. Rambut halus ini terhubung
ke sel syaraf yang kemudian mengirim sinyal ke otak. Di dalam otak, kemudian sinyal itu diinterpretasikan sebagai suara. Itu contoh jawaban dari pertanyaan nomor 1. Jadi, proses bunyi hingga terdengar oleh telinga kita, prosesnya tadi. Adanya gelombang suara ke daun telinga, kemudian gelombang itu menuju gendang telinganya bergetar, sampailah ke tulang kecil juga bergetar, karena tadi suaranya keras. Nah, karena tulang kecil bergetar, rambut halus di koklea juga bergetar. Jadi tulang kecil bergetar, rambut halus bergetar. Nah, rambut halus ini yang menghubungkan sel saraf, mengirimkan sinyal ke otak. Kemudian otak menerima sinyal tersebut sebagai suara. Kira-kira itu proses bunyi hingga terdengar oleh telinga kita. Lanjutkan yang nomor 2 ya. Sekali lagi, kamu bisa mengembangkannya. Setelah menonton video, kamu harus tonton video pembelajarannya dulu untuk kelas 4 jam 9 sampai jam 9.30 pagi. Nah, sekarang coba lakukan percobaan. Coba lakukan percobaan di rumahnya, karena ini gampang sekali. Kamu siapkan 3 gelas kosong, kemudian gelas pertama kamu isi air yang penuh. Gelas kedua isi setengahnya saja. Gelas ketiga isi seperempatnya. Kalau sudah diisi ketiga gelas itu dengan air, coba pukul pakai palu. Jangan pakai sendok. Pukul satu persatu. Kira-kira ada perbedaan tidak bunyinya? Pasti beda. Yang air penuh dengan air setengah dengan air seperempat pasti beda bunyinya. Nah, kamu diminta apa pendapatmu mengenai perbandingan bunyi tersebut? Kira-kira apa pendapatmu? Kira-kira seperti ini jawabannya. Nanti tinggal kamu kembangkan, oke? Ketiga gelas memiliki bunyi yang berbeda-beda. Gelas berisi air penuh memiliki bunyi paling pelan dan kurang nyaring. Gelas yang berisi setengah air bunyinya lebih nyaring dibandingkan gelas terisi air penuh. Sementara gelas yang paling sedikit terisi air, bunyi yang dihasilkan paling nyaring dan dari gelas yang lain. Hal ini terjadi karena gelas dengan volume airnya sedikit memiliki lebih banyak ruang terisi udara. Ketika dipukul, suaranya lebih nyaring dibandingkan gelas yang berisi air lebih banyak. Kira-kira itu contoh jawabannya. Tinggal kamu kembangkan. Jadi untuk nomor 2, gelas yang airnya terisi penuh, itu suaranya lebih pelan dibandingkan gelas yang setengah dan gelas yang seperempat. Gelas yang isi airnya paling sedikit, yang seperempat tadi, itu suaranya lebih nyaring. Kenapa? Karena ada udara, ada ruang untuk udara masuk, sehingga ketika dipukul suaranya lebih nyaring dari gelas yang pertama dengan gelas yang kedua. Kira-kira itu jawabannya. Oke? Cukup? Nah, untuk hari ini kita cukupkan. Tetap semangat walaupun harus belajar dari rumah. Tetap jaga kesehatan. Oke, jangan lupa tonton video pembelajaran dari TVRI setiap hari untuk kelas 4 jam 9 sampai kelas 4
sampai dengan 6, jam 9 sampai jam 9.30. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.